الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، صلاة الله وسلامه على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا فواقع الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب. اللهم أغننا بالعلم وزكنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Dato' Karama Palu, Bapak Profesor Dr. Haji Sakap Spektrologi MPD. Kami hormati tamu undangan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Anus Haji Mulyastaha MPD, mantan Ketua STAI Parepare. Alhamdulillah turut hadir bersama kita Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Arsad MA, mahasiswa dan mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Dato' Karama Palu. Secara khusus yang kami hormati Profesor Dr. Marzuki MH beserta keluarga, Profesor Dr. Haji Lukman MAG beserta keluarga, dan hadirin yang kami muliakan. Dengan memohon rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar Profesor Dr. Marzuki MH, guru besar bidang ilmu fikih pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Dato' Karama Palu, dan Profesor Dr. Haji Lukman MAG, guru besar bidang filsafat Islam pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Dato' Karama Palu, pada hari ini Selasa 20 September 2022 Miladiah, bertepatan dengan 23 Safar 1444 Hijriah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan dibuka. Selanjutnya, pidato ilmiah oleh yang terhormat Profesor Dr. Marzuki MH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
kami hormati Ketua Dewan Guru Besar beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Dekan, Direktur Pasca Sarjana dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, yang kami hormati Ketua SPI, Ketua LPM, Ketua LPM beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Jurusan, Ketua Prodi beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa serta seluruh keluarga besar Universitas Islam Negeri Dato' Krama Palu. Judul pidato pengukuhan adalah implementasi pembelajaran fikih berwawasan moderasi beragama untuk membentuk peserta didik yang toleran dan multikultural. Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian saya hormati, di pagi hari yang penuh berkah ini, Selasa tanggal 20 September 2022, dengan segala hormat perkenankanlah saya mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat rahmat dan hidayahnya jualan sehingga pada hari ini kita dapat berbagi kebahagiaan serta rasa syukur yang mendalam karena diberi kesempatan untuk memenuhi tradisi akademi yang terjaga dengan baik di Universitas Islam Negeri Dato' Kamar, yaitu menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar bidang ilmu fikih Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Dato' Krama Palu. Dalam sidang senam terbuka Universitas Islam Negeri Dato' Krama Palu yang mulia ini, perkenankanlah saya menyampaikan sedikit sumbangsi pemikiran tentang pembelajaran pendidikan fikih yang berwawasan moderasi beragama wasatan Islamiyah untuk membentuk peserta didik yang toleran dan multikultural. Gagasan atau topik ini merupakan kristalisasi pemikiran saya dalam bidang pendidikan agama yang pendidikan fikih yang saya tekuni sejak menempuh pendidikan setara 1 S1 sampai strata 3 dan sudah menjadi perhatian utama atau concern saya dalam pelaksanaan Tiga Dharma perguruan tinggi. Saya mengabdikan diri Jain Alauddin Cabang Palu, Stay Dato' Krama Palu, JN Palu, Universitas Islam Negeri Dato' Krama Palu Bintai. Beberapa tahun terakhir ini materi kami kemas dan paparkan secara berurutan, mulai dari pertama program pembelajaran serta tantangan internalisasi dan radikalisme di kalangan generasi muda. Yang kedua, internalisasi dan implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran fikih. Yang ketiga, implementasi pembelajaran fikih yang berorientasi pada wawasan Islam wasatiyah. Hadirin dan hadirat yang sama-sama bahagia, bertitik tolak dari uraian tersebut di atas. Di akhir pemaparan tentang implementasi pembelajaran fikih berwawasan moderasi beragama, saya ingin menanamkan pada diri saya sendiri, sekaligus mengajak para pendidik dan peserta didik untuk senantiasa satu, menekankan dalam pembelajaran fikih pada proses edukasi sosial, sehingga peserta didik tidak hanya saleh secara individual vertikal atau hamba minallah, tetapi dia juga saleh secara sosial horizontal atau hamba minanas. Yang kedua, pembelajaran pendidik harus berorientasi pada pemahaman moderasi beragama yang berfokus pada tujuan pokok, yaitu penghargaan kepada orang lain atau respect elder, dan penghargaan kepada diri sendiri atau respect for self. Yang ketiga, pendidikan fikih senantiasa memperhatikan realitas sosial dan kebutuhan global dengan mengedepankan dimensi ajaran yang dinamis, toleran, moderat dan multikultural, serta menonjolkan karakteristik Islam yang rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia, mengakhiri pidato pengukuhan dalam momen yang sangat berbahagia ini, dan perkenankanlah saya mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia untuk saya dan segenap keluarga, sehingga saya diberi anugerah jabatan akademik tertinggi Universitas Islam Negeri Dato'
yang tercinta ini. Mohon doanya semoga saya dapat memantaskan diri sekaligus mampu mengemban amanah dan tanggung jawab besar ini dengan sebaik-baiknya. Karena saya menyampaikan closing statement terkait moderasi beragama atau Islam Wasatiyah. Pertama, radikalisme bukanlah sebuah gerakan sosial melainkan wacana dan aksi yang berakar dari ideologi. Yang kedua, jangan biarkan anak didik kita teracuni. Mari proteksi diri dengan moderasi melalui pendidikan tinggi. Ketiga, moderatisme adalah wajah agama yang sejati, ajaran Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat para nabi. Yang selanjutnya, jimat kita adalah Pancasila dan NKRI. Makin moderasi kita, maka semakin Indonesia, maka semakin kita cintai negeri. Atas segala perhatian dan perkenan Bapak Ibu hadirin sekalian, saya aturkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, yang maha terpelajar Profesor Dr. Haji Nizar Adi, Ketua Senat dan Wakil Senat Dewi Gatot Malu, yang terhormat Rektor dan Wakil Rektor, para dekan dan wakil-wakilnya, para direktur dan wakil direktur Pasar Sarjana, ketua-ketua lembaga unit, ketua dan sekretaris perusahaan, seluruh ketua-ketua prodi di lingkungan Wilayah Palu, rekan-rekan sejawat, para dosen, tenaga teknik, mahasiswa, tamu undangan, sanak keluarga dan hadirin semuanya berbahagia. Izinkan saya memulai pidato yang berjudul Teologi Kritis dan Implikasinya dalam Pengembangan Teologi Islam Kontemporer, dengan mengutip pandangan dua filosof Barat tertinggi, Nietzsche dan Karl Marx. Nietzsche pernah membuat dunia intelektual gempar karena dia menyatakan Tuhan sudah mati. Sedang Karl Marx dikutuk dan dibenci kelompok agamawan karena menyatakan agama adalah canggung bagi rakyat. Bagi Nietzsche, Tuhan sudah mati. Sejatinya adalah kritik pedasnya terhadap banyak pemikir yang sekalipun sudah mendukung Tuhan, masih mencari model-model Tuhan lain yang dapat menjamin dunia dan hidup. Para Tuhan yang baru ini menurut Nietzsche berupa idea, kesadaran, rasio, kepastian dan kemajuan, bahkan kesejahteraan umum. Semua itu adalah pulau-pulau baru bagi orang yang takut berlayar setelah benuanya dihancurkan oleh samudra. Nietzsche menolak sikap diam dalam menghadapi kondisi seperti tersebut. Ia memberontak, ia melawan, dia tidak menginginkan bahwa manusia harus diam, dan dia tidak bisa menemukan pada agama-agama lain kecuali pada Kristen, kecuali pada Islam. Karena itu dia sangat tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia menyatakan Platonnya orang Arab? Karena apa yang kita dapati sekarang ini hanya catatan kaki dari Platon. Itulah sebabnya Nietzsche sangat mengagumi
manusia hanya gerak dan gerak dengan agama yang sejatinya memiliki fungsi pembebasan oleh para pendeta, peran itu tidak dimainkan. Sebaliknya para pendeta berkompromi atau berkolaborasi dengan kelompok konglomerat kaum kapitalis. Ia melihat dan menemukan adanya hubungan kotor antara gereja dengan pemegang kekuasaan yang terjadi di ranah agama dan politik. Kaum kapitalis menggunakan agama untuk memobilisasi rakyat dalam memenuhi kepentingan mereka sendiri. Agama kemudian menjadi organ tertulis untuk melindungi eksploitasi dan peruntuhan kelas pekerja atau kaum proletariat sebagai kelompok yang tertindas, dan itu artinya agama kemudian menjadi ilusi. Fungsi agama seperti ini mirip dengan fungsi opium terhadap orang yang sakit atau cedera. Ia mengurangi rasa sakit dan memberi ilusi yang menyenangkan kepada orang yang sakit. Kritik Karl Marx atau atas fungsi agama ini dan termasuk Nietzsche belakangan diketahui irisan teoritis, terutama ketika sekelompok ilmuwan mazhab Frankfurt lewat Habermas menemukan jalan untuk proyek modernisasi yang terlalu mengujar akal, yang beroperasi dalam birokrasi, sains, dan teknik modern. Agama menjadi tidak berfungsi emansipatorius. Saya ulangi lagi, agama tidak berfungsi emansipatorius. Meminjam analisis mazhab Frankfurt, karena terjadi pemisahan teori dan praksis dalam kehidupan sehari-hari. Pemisahan ini berawal dari konsep demitologisasi pemikiran pengetahuan modern. Teori mulai dijauhkan dari ritus-ritus keagamaan, kemudian muncul filsafat Yunani. Teori mulai dipisahkan dari praktik. Padahal dahulu dalam tradisi pemikiran kuno Yunani terjadi pertautan yang erat antara teori dan praksis hidup manusia. Pertautan semacam itu senantiasa mengacu pada cita-cita etis seperti kebaikan, kebijaksanaan, atau kehidupan sejati. Dengan teori ini manusia memperoleh suatu orientasi untuk bertindak secara tepat sehingga praksis hidupnya dapat merealisasikan kebaikan, kebahagiaan, dan kemerdekaan. Dengan kata lain, di dalam tradisi pemikiran Yunani purba, pengetahuan tidak dipindahkan dari kehidupan atau bios teoritis, suatu bentuk kehidupan sejalan untuk mengolah dan mendidik jiwa dengan membebaskan manusia dari perbudakan dosa atau pendapat dan pikiran. Dalam diri khusus Islam kontemporer, khusus Islam, pemisahan teori dan praksis itu atau pemisahan antara ilmu dan kepentingan sosial empirik secara jelas dan tegas pertama kali diteriakkan oleh Allama Muhammad Iqbal dengan ungkapannya yang menyatakan bahwa Al-Quran itu anti klasik, bahwa Al-Quran itu anti Yunani. Bagi Iqbal, umat Islam saat ini keliru besar masih terperangkap dalam sistem berpikir Yunani yang lebih berorientasi pada akal pikiran tetapi tidak peduli pada realitas bukti. Padahal Al-Quran adalah kitab suci yang lebih mengutamakan tindakan daripada pikiran. Kita bangga menghafal Al-Quran 30 tetapi kita tidak pernah bangga satu ayat untuk kita lakukan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang ditolak oleh Iqbal. Ini yang seperti Iqbal, Muhammad Arif menegaskan bahwa kebanyakan pemikiran Islam masih terjebak dalam diskusi Melayu dalam bentuk pemikiran spekulatif transendental dan lupa membedah aspek realitas empirik yang dialami manusia hidup. Menurutnya jika di Barat mulai abad 18
pemahaman dan penafsiran ilmiah dalam konteks historis empirik telah disebarkan oleh anak-anak Renaissance, maka di dunia timur sikap dan pemahaman yang ortodoks yang bersifat skolastik, pengulangan kata-kata yang melebihi dari cukup dan tidak luas, memaksa munculnya pemahaman dan pandangan yang semakin bertambah sempit terhadap Islam itu sendiri. Karena itu harus dibangun teologi Islam kontemporer, harus dibangun pendidikan Islam kontemporer, harus dibangun studi-studi Islam kontemporer. Tidak ada jalan lain kalau kita tidak melihat Islam akan ditinggalkan ke depan. Bapak Sekjen, Rektor dan hadirin sidang senat terbuka yang terhormat, hari ini ada dua isu yang ini kami angkat sebagai bagian dari kontribusi yang bisa kami berikan kepada bangsa, negara, wabil khusus kepada UIN dan orang tua. Pada saat ini merebak isu politik identitas, politik yang mengacu pada kepentingan kelompok, politik yang menjadikan agama sebagai alat perjuangan, politik yang menjadikan agama dihubungi dengan berbagai simbol-simbol keagamaan, sehingga orang kemudian tidak terasa bahwa politik yang menjadikan agama, gender, etnik ini sebagai bagian dari alat perjuangan untuk kepentingan sendiri sesungguhnya akan mengancam, akan menjadikan bangsa itu terkotak-kotak, dan itu kemudian bisa membahayakan stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia. Politik identitas menurut saya itu politik mie instan. Politik mie instan ini dia enak dimakan, dia menjadi sedap karena banyak bumbu. Tetapi orang tidak menyadari, orang yang begitu banyak mengkonsumsi mie instan itu akan membahayakan dan mencederai. Politik identitas juga seperti itu. Politik identitas itu banyak orang yang tidak menyadari dan merasakan bahwa ini akan membahayakan dirinya kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Dan karena itu BPKIN menurut saya di Indonesia tidak ada jalan lain, harus mengawal politik identitas, karena dia dapat mengancam DNA moderasi beragama yang ada di BPKIN. Karena politik identitas itu akan merusak kestabilan negara, dan kita harus mengadvokasi masyarakat agar perguruan tinggi keagamaan itu menjadi bagian yang tidak terlepas dari proses yang ada. Saya kira Sulawesi Tenggara ini yang akan menjadikan ini sebagai ruang kontrol agar politik identitas yang insya Allah nanti tahun di 2024 ini akan ramai dibicarakan, sehingga kita harus memiliki kontribusi yang sangat besar pada aspek. Aspek yang kedua, isu yang kedua yang sangat mendasar adalah isu kekerasan atas nama agama. Kekerasan atas nama agama ini adalah sebuah bentuk kekerasan yang dimana juga akan merusak tatanan kehidupan umat beragama. Saya menganalogikan kekerasan atas nama agama itu seperti tukang sulap. Jadi orang-orang para teroris itu adalah tukang sulap agama. Tukang sulap ilusionis. Jadi tukang sulap agama ini, ya kalau kita lihat dalam mereka kelompok ilusionis ini membuat sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata. Jadi ada kepala orang yang dipotong, ada kepala orang yang dipenggal, kita melihat langsung, tetapi kenyataannya itu tidak terpenggal. Nah, kekerasan atas nama agama juga seperti itu. Orang tidak menyadari bahwa mereka katanya akan memasuki jalan tol dan masuk surga. Lalu kemudian mereka ingin mendirikan negara syariah di Indonesia ini. Lalu kemudian kalau mereka meninggal, mereka akan bertemu dengan bidadari. Itu ilusi, sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, tapi dibuat oleh kelompok teroris itu
seakan-akan nyata. Jadi pesulap-pesulap agama harus betul-betul kita bongkar dalam kehidupan masyarakat, sehingga betul-betul masyarakat akan tersadarkan dari berbagai sulap atas nama kekerasan agama. Bapak Sekjen, Bapak Rektor, Ketua Senat, dan hadirin yang berbahagia, terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih kepada mereka-mereka yang menjadi bagian dari keberhasilan Guru Besar yang kami raih. Yang sebagai penutup dari pidato pertemuan ini, tidak layak kiranya jika saya tidak mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat banyak dan menjadi bagian dalam proses terwujudnya capaian tertinggi yang kami peroleh sebagai Guru Besar di bidang filsafat dan pemikiran Islam. Karena itu pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Kaumar dan seluruh jajaran. Wabil khusus tentunya kepada sahabat saya, kepada rekan saya, kepada teman seperjuangan saya ketika kuliah pada saat itu, Profesor Dr. Nizar Ain, yang hari ini dengan berbagai kesibukannya masih menyisihkan waktunya untuk hadir mengukuhkan gelar akademi Guru Besar kami. Mohon diberi aplaus kepada beliau. Kepada Rektor Uin Dato' Karamapalu yang maha terpelajar, Profesor Dr. Sajar SP Talong MPD, yang tidak pernah berhenti mendorong, membantu, memudahkan proses percepatan penyelesaian Guru Besar kami, termasuk istimewanya proses pelaksanaan pengukuhan kali ini. Dari hati terdalam kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Uin Dato' Karamapalu dan seluruh jajarannya, kepada Ketua Senat dan seluruh anggotanya juga kami ucapkan terima kasih. Kegiatan pengukuhan ini tidak bernilai tanpa kehadiran seluruh senator yang hadir pada hari ini. Kepada istri kami yang tercinta, Faidah Effendi SPD, dan tentunya 3 anak kami yang hari ini mohon maaf tidak bisa hadir karena sedang bekerja dan kuliah di luar daerah. Nampaknya bahasa atau ungkapan rasa syukur dan terima kasih ini tidak mampu mewakili apa yang kami ucapkan. Di momen yang sangat berarti dan bahagia ini, saya ingin menyatakan kepada istri saya yang tercinta, I love you so much. You are the greatest and incredible life. I'm proud of you and never stop loving me. Kepada seluruh tenaga ini, dosen Uin Dato' Karamapalu, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak. Khususnya kepada 2 dinda saya tidak bisa untuk tidak menyatakan kepada Ananda Rafi Abdurrahim. Ini banyak berjasa dalam proses penyelesaian, terutama karena beliau ahli di bidang IT dan teknologi, memproses semua usulan besar saya, dan Adinda Arman yang selalu menemani saya juga selama Ramadan. Saya menulis artikel, menulis buku, menulis apa, dia selalu hadir bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak. Semoga seluruh orang-orang yang terlibat dalam perolehan Guru Besar saya insya Allah akan mendapatkan berkah dan rahmat limpahan dari saya dan Allah. Saya kira ini yang mungkin bisa kami berikan, lebih dan kurangnya alhamdulillah, maaf, wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekjen, Bapak Rektor, seluruh Ketua Senat, Bapak-bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, setelah mendengarkan secara seksama pidato pengukuhan oleh Profesor Dr. Marzuki MH dan Profesor Dr. Haji Lukman MAG, maka
Senat Universitas Islam Negeri Dato' Karamah Palu menyatakan menerima ide-ide, gagasan, teori, metodologi, dan substansi sesuai dengan bidang ilmu guru besar. Selanjutnya, atas nama Senat Universitas Islam Negeri Dato' Karamah Palu menyampaikan selamat dan sukses serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pencapaian gelar jabatan akademik guru besar. Semoga bidang ilmu keahlian yang diemban dapat membawakan kontribusi di dalam perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Dato' Karamah Palu bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, kita mengikuti acara pengukuhan guru besar dan penerimaan anggota Dewan Guru Besar kepada yang terhormat Profesor Dr. Basuki MH, Profesor Dr. Haji Lukman MAG, silakan untuk mengambil tempat. Pengukuhan guru besar oleh Rektor Universitas Islam Negeri Dato' Karamah Palu yang terhormat Profesor Dr. Haji Sagaf S. Petaloni MPD, disilakan. Penyematan kalung profesor oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemberian cendera mata oleh Rektor Universitas Islam Negeri Dato' Karamah Palu didampingi oleh Ketua Senat dan Wakil Rektor. Kami mengundang istri atau pendamping guru besar yang baru saja dikukuhkan untuk mendampingi. Kami persilakan. Silakan mengambil suami tercinta. Langsung. Sambutan Rektor Universitas Islam Negeri Dato' Karamah Palu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Sagaf S. Petaloni MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berbahagia pada hari ini, karena untuk pertama kalinya pengukuhan guru besar dihadiri langsung oleh Pak Sekjen. Saya memang mengundang khusus beliau untuk hadir menghadiri pengukuhan dua guru besar Wino Tengah yang dirangkaikan juga dengan beliau, di mana fakultas yang lain sudah melakukan penerimaan mata, dan kali ini beliau yang dilakukan oleh khusus master saja. Kalau tadi disampaikan oleh Profesor Lukman bahwa pengukuhan ini sedikit istimewa, memang saya sengaja buat istimewa. Saya sendiri dikukuhkan 2 tahun lalu, walaupun saya besarnya 2014, dikukuhkan bersama dengan wisuda saja, tidak terpisah seperti ini. Dan pengukuhan 2 tahun terakhir juga dirangkaikan dengan wisuda saja, termasuk pada tahun yang baru. Tapi kali ini kita khusus pengukuhan itu kita lakukan. Saya kira ada beberapa makna yang kita ingin capai. Yang pertama, supaya calon-calon profesor ini penasaran semua. Karena banyak sekali rektor kepala ini yang sedang mengantri, dan sekarang ini Pak Sekjen izin ada 4 yang sementara berproses, 2 Kedikbud, Ibu Dr. Fatimah dan Dr. Hamdan, dan 2 lagi di mana Dr. Askar dan Dr. Saud. Sebenarnya waktu saya panggil Pak Profesor Lukman ke ruangan saya, waktu itu saya sampaikan pengukuhan, dan beliau menyampaikan izinkan saya beberapa minggu untuk menyiapkan pidato pengukuhan. Saya kira oke. Kira-kira itu siapkan beliau. Dengan harapan saya juga berharap yang 2 tadi itu dari kemana bisa turun. Belum mungkin sementara berproses sekarang supaya bisa bersamaan di Semarang. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ya, alhamdulillah kita bisa lakukan. Itu yang pertama. Jadi saya ingin menjadikan calon-calon profesor supaya penasaran, khususnya anggota senat itu, anggota senat supaya cepat bergerak. Yang kedua, saya ingin menyatakan dan menyampaikan, dan saya tahu kalau kita bahwa setelah keluarnya keputusan Menteri Agama tentang juknis penetapan rektor kepala dan guru besar oleh Kementerian Agama, maka pergerakan kenaikan pangkat rektor kepala dan guru besar itu akan lebih efisien dibandingkan sebelumnya, khususnya rumpun ilmu. Jadi saya minta teman-teman semuanya ini nanti juga pasti sementara melakukan pengarahan kepada kita tentang kebijakan Kementerian Agama dalam pengembangan PDKIN dan peningkatan mutu. Dan yang ketiga, dan saya kira ini yang paling berbahagia hari ini, Profesor Marzuki. Beliau waktu aturan keputusan SK guru besar pertama kali di Kementerian Agama, yang pertama kali menerima SK itu dan diserahkan langsung oleh Pusmen Kementerian Agama itu Profesor Marzuki. Luar biasa beliau itu ketua yang baru menerima langsung SK dari Pusmen Kementerian Agama. Hari ini dikerongkan langsung guru besar itu oleh Pak Sekjen.
akhir expired itu. Tapi ya inilah kalau rahmat Allah membuat apa ya manusia tentu melalui proses ikhtiar manusia, tapi tentu ini bagian dari takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bisa menjadi besar, dan tentu ini saya kira menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Asal jangan menunggu nanti menginspire musuh. Dan sekarang kita prosesnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Sekjen yang terhormat. Oleh karena itu saya mengundang beliau Pak Sekjen untuk hadir sekaligus memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya pasca sarjana. Karena kebijakan dan proposal Gusmen, Menteri Agama dan Pak Sekjen tentunya dalam rangka akselerasi peran penting Kementerian Agama itu tidak bisa rasakan, khususnya di PTKIN. Selain yang saya sebutkan tadi, kebijakan kenaikan pangkat lebih efisien dan tidak nyebrang lagi ke Nikel, banyak lagi yang lain, federasi perangkat dan sebagainya. Terakhir ini ada namanya BIM, Beasiswa Indonesia Maju. Kalau tidak salah saya diberitahu oleh Pak Direktur baru itu 500 miliar rupiah. Ini diperuntukkan untuk Kementerian Agama. Ya tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti pendidikan S2 dan S3 mendapatkan beasiswa itu. Nanti Pak Sekjen juga akan memberikan penjelasan dan pencerahan kepada kita semua tentang kebijakan-kebijakan itu. Oleh karena itu, sekali lagi saya sebagai direktur merasa senang dan bahagia, dan tradisi ini kita akan lakukan insya Allah ke depan. Kita mesti kalau ada guru besar lagi, kita akan lakukan secara khusus untuk hari kegiatan ini Semarang dan menjadi penasaran kepada kami yang juga menuju pada perusahaan. Terakhir, mohon perkenan Pak Sekjen untuk memberikan arahan kepada kita semua. Beliau ini sangat super sibuk. Kemarin saya ketemu baru satu kali dari Samarinda, TP, tapi karena itu tadi dengan penyampaian yang beliau berkenan di sini, dan sebentar jam 12 balik lagi ke Jakarta. Jadi beliau tidak bawa pakaian, hanya pakaian di badan saja. Sebentar ini malah sesudah acara ini segera akan ada Zoom di tempat yang lain. Ini luar biasa, tapi karena apresiasi terhadap kegiatan yang kita lakukan ini, maka beliau berkenan Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman pasca sarjana, mari kita ikuti nanti beliau dan pengarahan dari Pak Sekjen. Semoga dengan kedatangan beliau, pengarahan dan juga kecerdasan, pencerahan kepada kita semua bisa memberikan barokah kepada orang yang dulu, barokah kepada kita semua, dan khususnya kepada UIN dan demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Sekjen dan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan kita semuanya sudah berkenan karena hadir, dan juga para undangan maupun khusus kepada mahasiswa pasca sarjana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah umum dan pengarahan oleh yang kami muliakan Profesor Dr. Haji Rizal Ali MAG, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan hormat kami silakan. Saya membutuhkan pantun. Makan ketan bersama durian, makan bersama di tepi kolam. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala.
haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Islam Negeri Datuk Dharma Palu beserta sekretaris dan para anggota Senat yang lain, yang saya hormati Rektor UIN Datuk Dharma Profesor Dr. Sekar S. Etawati. Terima kasih Pak, saya kebetulan saya juga international conference on Islamic Education and Instruction di UIN Solo, tapi saya di sini aja karena yang mungkin penting yang kami sampaikan. Yang juga kami hormati para direktur, para dekan, direktur pasca, dan seluruh pimpinan UIN Datuk Dharma Palu, ya, yang saya hormati para biru UIN Datuk Dharma dan para pimpinan yang lain dari lembaga komite dan juga para sivitas akademika baik dosen maupun para mahasiswa baik mahasiswa S1, S2, S3 yang saya hormatkan. Dan yang lebih bahagia adalah yang pertama Profesor Dr. Marzuki yang juga nyaris terlewatkan. Kalau tidak saya baca nyaris terlewatkan. Mudah-mudahan ini bisa masih ada potensi untuk bisa mengembangkan Dr. Dharma, maka ya kita bersyukur segera dengan tidak mengurangi bobot dari standar itu sebagai besok nilai. Yang saya hormati pula sahabat saya Profesor Dr. Lukman Istahir. Kalau Lukman itu banyak, maka harus tambah Lukman Istahir yang spesial. Teman saya ketika S2 di Jogja, ya cuman nasibnya beda. Dia baru mulai profesor hari ini, saya sudah 2008, sudah 15 tahun lalu saya sudah mulai dengan profesor. Dan sungguh luar biasa tadi, tapi Pak Profesor Lukman ini merindukan pengantin baru meskipun dia pengantin lama, sehingga kawan-kawan romantisnya di expose di depan expose. Tapi biasanya yang expose di sini itu semua biasanya. Yang murni adalah kita berdua. Kali kan kayaknya harus sengaja maaf. Bapak Ibu sudah diingatkan yang berbahagia, tentu mengawali pertemuan ini mari kita sama-sama membaca puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas curah rahmat dan limpahan karunia kita bisa melaksanakan pengukuhan besar dan sekaligus ketua umum yang diselenggarakan oleh Senat Universitas Islam Negeri Datuk Dharma Palu. Ini merupakan sebuah yang seremoni yang luar biasa yang dikemas dalam bentuk intelektual akademik. Selawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang nanti sudah hidup sampai akhir zaman, dan kita termasuk Allah yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin. Bagi yang saya hormati, saya menyambung Pak Rektor tadi yang mengatakan sekarang ini banyak sebenarnya beasiswa yang dilakukan dengan benar, dan karena human dokter itu sudah tidak disuplai antara PPIN, maka satu-satunya cara harus melirik ke LPDP, dan kebetulan saya ini juga Dewan Pengawas LPDP. Satu-satunya yang karena saya ini masuk di LPDP bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan BRIN. Tiga inilah kemudian kita susun, dan anggarannya tahun ini adalah 525 miliar untuk beasiswa, dan ada soft cost, ada macam-macam, ada makan, merdeka belajar itu masuk di situ. Tetapi lagi-lagi memang
Dan memang ini luar biasa. Jadi kalau dulu LPDP ini lembaga super body yang tidak bisa ditebus. Ya, karena apa? Karena semua seleksi, semuanya dikelola oleh LPDP. Ya, baru tahun ini kebetulan saya dengan Sekjen Kementerian Pendidikan begitu sahabat juga kita rame-rame untuk ya masa kita LPDP ini hanya dosen-dosen kita ini hanya di tempatkan pada level pekerja saja dulu. Jadi kalau betul uji udah, tapi tidak diberi kewenangan penuh untuk mengelola dana pendidikan. Lalu kemudian kita sepakat mengalokasikan itu proporsional sesuai dengan jumlah dosen, jumlah tinggi jumlah mahasiswa, ketemuan 80%, kemudian kita 20%, dan ketemu angkanya 525 miliar kita alokasikan ke Kementerian Agama. Dan ini menurut saya lompatan baru karena banyak termasuk nanti kalau salah satu syarat yang bisa kan ada di dalam dan luar negeri. Ya, proses mungkin ini untuk seleksi ada bantuan teman-teman yang belum tahu ya, ada bantuan kalau bisa presentasi ya, aplikasinya sudah jadi terbuka umum. Jadi kalau tidak salah minggu depan sudah mulai seleksi itu semuanya, baik kuliah bantuan penyelesaian disertasi dan juga short course di luar negeri, termasuk nanti saya bilang sama Pak Dirjen ada double degree. Nanti kalau mahasiswa S2, S3 bisa double degree di Malaysia. Sudah clear, sudah deal, tinggal teknis. Ya, tinggal teknis dengan perguruan tinggi di Cas Utara Malaysia. Kenapa Malaysia? Karena dulu double degree tidak pernah hanya sebatas wacana, tidak pernah reputatif. Saya bilang, ngapain kalau double degree dengan perguruan tinggi lebih top, ya kita nggak mungkin bisa tembus. Kalau kita perguruan tinggi nomor 1.000 karena masuk ranking dunia, ya pasti kita dianggap underdog. Maka udah kita yang agak bagus, seluruh ketemuan Malaysia. Tapi kalau sudah misalnya sudah dapat double degree, jadi misalkan pendidikan agama Islam nanti gelarnya 2, Magister Pendidikan dan Magister of Education. Dan yang dua negara, 1 tahun kuliah di Indonesia, 1 tahun kuliah di Malaysia. Ya, jadi pembimbingnya itu 2 negara. Begitu keluar sudah ujian langsung keluar berbalik. Itu dulu kerjaan kita. Saya itu yang datangnya melalui LPDP. Jadi selesai nih kabar yang menurut saya sangat aneh. Sehingga nanti dulu kerja akan insya Allah kalau bisa direalisasikan di LPDP paling tidak tahun. Jadi S2, S3 nya bisa mendaftar. Ya tidak semua karena secara selektif. Nanti bisa pasca sarjana ini bisa ada double degree yang dikeluarkan UIN dan Utara dan Utara Malaysia. Nanti kalau di S3, kalau sudah dua ini, nanti kalau kuliah di Amerika, di Eropa, gampang karena ini negara persemakmuran. Di Inggris itu mudah, ya, nanti dapat air dan kan mudah lah. Jadi itu saya bilang dari Pak Rektor dari UNPDP ya. Jadi tahun ini kita baru masuk dalam jajaran. Setiap bulan itu kita rapat dan saya akan karena kecepatannya dari kemenangannya agak lambat. Terus 325 pusat yang terbaru ini 224 dan termasuk mahasiswa program beasiswa santri berprestasi juga sekarang masuk di sini sehingga anggarannya bisa dialokasi di orang. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kuliah umum ini saya rasa penting untuk kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa pendidikan merupakan bagian penting perjalanan peradaban sebuah bangsa. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa tak dapat merespon perkembangan secara baik dan benar. Sebaliknya, melalui pendidikan, sebuah bangsa akan ditopang oleh ketersediaan SDM yang kompeten dan juga hasil-hasil riset yang valid sebagai syarat terwujudnya pembangunan nasional. Indonesia telah menjalankan prinsip pendidikan secara menyeluruh. Sebagai bangsa
Indonesia merupakan kolaborasi antara spirit agama dan respon atas perubahan global. Artinya kita telah menjumpai model pendidikan di Indonesia dengan tidak memisahkan antara agama dan kebangsaan. Relasi antara pendidikan dan agama tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 2003. Dalam pasal 3 disebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya di pasal 37 ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa. 3 mata kuliah wajib ini mensyaratkan bahwa tujuan pendidikan nasional berusaha mewujudkan manusia yang religius atau agamis, bangsa yang dapat menghargai warga negaranya dan identitas kebangsaan dengan bahasa nasionalnya. Hadir yang berbahagia, hasil dari perjalanan panjang mengelola pendidikan di Indonesia terlihat dengan terus membaiknya kualitas pendidikan. Berdasarkan indeks kompetisi global Global Competitiveness Index atau GCI, Indonesia menempati urutan ke-50 dari 142 negara pada tahun 2019. Lebih lanjut, GCI juga mengukur persentase change in the skill set of graduate 2016 sampai 2020 untuk negara-negara yang tergabung dalam G20, dengan hasil Indonesia berada di posisi 13 dengan nilai negatif untuk semua jenjang pendidikan. Perguruan tinggi adalah bagian dari tata kelola pendidikan di Indonesia. Bersama tahapan pendidikan sebelumnya, perguruan tinggi dipandang sebagai tahap mempersiapkan SDM yang mumpuni dalam persaingan. Sangatlah wajar jika eksistensi pendidikan tinggi mendapat perhatian khusus dalam kebijakan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Presiden dalam menciptakan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju. Perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) merupakan bagian tak terpisahkan dari kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. PTKI tumbuh dan berkembang memberi jawaban atas kebutuhan publik terhadap model pendidikan yang mengintegrasikan ajaran agama dan ilmu umum. Hingga hari ini, keberadaan PTKI menjadi tumpuan dalam mencetak SDM yang kompetitif, berwawasan luas, dan berkarakter. Hadir yang berbahagia, sejalan dengan garis perjuangan Islam, PTKI telah mengambil peran besar dalam pembentukan karakter kebangsaan. Sebagai bangsa yang dianugerahi keragaman, Indonesia dihadapkan pada tantangan kebangsaan yang tidak ringan. Bukan perkara mudah mengelola keragaman, apalagi ada banyak contoh negara yang akhirnya gagal merawat keragamannya. Namun segala kekhawatiran itu meredup seiring dengan eksisnya perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai model pendidikan multikultural di Indonesia. Eksistensi PTKI dalam sistem pendidikan nasional semakin nyata dalam 3 fungsi. Pertama, fungsi fasilitasi bagi transformasi pengetahuan dalam aspek keagamaan atau aspek kognitif. Kedua, sebagai sarana transformasi norma. Yang ketiga, nilai moral untuk membentuk sikap atau aspek afektif. Ketiganya merupakan instrumen utama yang berperan dalam pengendalian perilaku, aspek psikomotorik, dan keterhubungan transenden dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tercipta kepribadian manusia seutuhnya atau al-insan kamil. Disinilah kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai afektif keilmuan yang telah dijabarkan dalam fungsi pendidikan PTKI sebagai kawah condro timur ke pendidikan Islam. Seiring meningkatnya peran PTKI, pertumbuhan PTKI juga terus meningkat di pelosok Nusantara. Berdasarkan data Kementerian Agama, hingga tahun 2022 terdapat 847 perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia,
di mana 93%-nya dikelola oleh swasta. PTKIN juga mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data tahun 2022 terdapat 59 PTKIN di bawah pengelolaan Kementerian Agama dengan rincian Triple IN 1, UIN 29, IIN 24 dan STAIN 5. Angka ini menjadi bukti bahwa prestasi dan partisipasi publik dalam mengelola PTKI sangat besar. Di saat bersamaan, keberadaan 93% PTKI swasta menunjukkan bahwa pemerintah sangat mendukung atau mensupport PTKIS agar terus berkembang dan maju. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka meningkatkan sebaran fasilitasi pendidikan Islam, Kementerian Agama tengah merencanakan pembentukan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri PTKIN di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Kalimantan Utara. Jadi ini murni tambahan berdiri baru, tidak ada alih status ataupun konversi. Pada saat bersamaan Kementerian Agama melakukan penguatan kualitas PTKIN, ya, di mana telah meresmikan Universitas Islam Internasional Indonesia sebagai PTKIN berkelas internasional atau bersifat global. Pertumbuhan PTKI dan berbagai transformasinya telah melahirkan ragam lulusan yang mampu menjadi pembeda dalam percaturan nasional. Keberhasilan itu didukung dengan munculnya jurusan-jurusan atau prodi-prodi yang mendukung lahirnya sumber daya manusia yang kompetitif. Jika dulu alumni PTKI hanya terjun dalam lingkup kerja keislaman saja, kini alumni PTKI dapat beradaptasi dengan era baru, era 4.0, dan bersiap menghadapi era 5.1. Karakter dan sikap keberagaman juga menjadi pembeda alumnus PTKI. Selain cakap dan memiliki kemampuan dan siap untuk mengisi beragam posisi lapangan kerja, alumni PTKI memiliki pemahaman dan ideologi yang modern. Hal ini tentu akan ikut serta dalam pembangunan nasional yang berbasis kerukunan antar umat beragama. Secara global, para alumnus PTKI tergambar mengisi posisi pos-pos sebagai berikut. Pertama, sarjana muslim di level internasional. Para alumnus PTKI juga tumbuh menjadi sarjana kajian Islam di level internasional. Kampus-kampus di barat misalnya kini juga diisi para alumnus PTKI yang tak hanya menjadi mahasiswa, namun juga menjadi guru besar, bahkan imam besar di masjid di luar negeri. Kedua, mengisi pos lembaga profesi seperti hukum, kesehatan, ekonomi syariah, dan lain sebagainya. Tumbuhnya kajian hukum dan ekonomi syariah misalnya telah mendorong tumbuhnya aktor-aktor advokat maupun ekonomi syariah yang memberi kontribusi dalam percaturan di Indonesia. Yang ketiga, mengisi lembaga politik. Kebangkitan kaum santri tergambar jelas dengan tampilnya para alumnus PTKI di berbagai lembaga politik. Bahkan para alumnus ini tumbuh menjadi magnet utama yang menentukan arah dan warna politik. Jadi alumni-alumni kita itu menjadi komentator atau pengamat politik sudah banyak, dan media mainstream televisi sudah banyak. Ada Burhanuddin tadi, ada Gun, ada dari UIN Jakarta, ya, banyak yang misi-misi pengamat politik. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, banyak alumni kita banyak sekali menempati posisi-posisi penting di legislatif, anggota DPR. Jadi memang agama itu di atas segala-galanya, tidak ada yang bisa mengalahkan agama. Kalau sudah lulusan agama, kerja di mana saja itu bisa. Keempat, mengisi pos profesional kajian sosial politik, ekonomi dan bisnis. Tumbuhnya lembaga survei dan konsultan politik yang digawangi para alumnus PTKI menjadi pembeda dalam beberapa kontestasi politik. Mereka tidak hanya menjadi subordinasi dari perubahan politik,
namun menjadi referensi dalam menentukan arah kontestasi politik. Kelima, mengisi pos layanan dan bimbingan keagamaan seperti penyuluh agama Islam, guru agama, pengawas halal, dan lain sebagainya. Pos-pos tersebut secara mandatori terus tumbuh dan menjalankan fungsi layanan berbasis kecamatan, sekolah, dan perguruan tinggi. Meski perkembangan dan kehadirannya cukup merata, namun masih terdapat tantangan serius yang potensial menghambat laju perkembangan PTKI, yaitu masih rendahnya angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi yang baru mencapai 29,93%. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat kesiapan belajar atau readiness to learn di perguruan tinggi dan sulitnya memperoleh akses ke lembaga pendidikan karena mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu atau karena bermukim di daerah 3T. Hal yang berbahagia, berdasarkan data Direktorat Jenderal Medis, pertumbuhan PTKI baik negeri maupun swasta tidak terlalu tinggi persentasenya. Pada tahun 2015 terdaftar sebanyak 693 PTKI, sedangkan tahun 2022 terdaftar sebanyak 847 kampus. Artinya dalam kurun waktu 7 tahun terdapat penambahan 154 perguruan tinggi. Peningkatan jumlah lembaga ini diikuti dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa. Sejak tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan pada PTKI baik negeri maupun swasta. Pada tahun 2015 sebanyak 491.833 mahasiswa baru bergabung di PTKI. Sementara di tahun 2021 kemarin sebanyak 1.104.426 mahasiswa tergabung dalam PTKI. Ini peningkatan lebih dari 100%. Data sebagaimana telah dipaparkan memberi gambaran strategis posisi PTKI dalam pembangunan nasional. Namun seiring perkembangan zaman yang terus melahirkan berbagai ragam disrupsi, PTKI tak boleh puas dengan berbagai pencapaian tersebut. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana strategi PTKI menuju World Class University atau WCU. World Class University merupakan standarisasi kampus-kampus di level internasional berdasarkan penilaian, perankingan, dan pengakuan dalam skala internasional dari segi operasional, fasilitas, metode, maupun lulusan sebuah universitas. Sebagai negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi kiblat peradaban Islam di masa depan. Indonesia dipandang memiliki karakter keberislaman yang moderat, negara demokrasi yang sangat maju, dan juga sumber daya alam yang berlimpah. Salah satu pilar penting menuju cita-cita tersebut adalah hadirnya PTKI berlevel internasional atau yang lebih dikenal dengan World Class University. World Class University merupakan penjabaran dari visi Indonesia 2025. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, bahwa visi 2025 adalah Indonesia mandiri, maju, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 8 misi pembangunan nasional sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Ini ada kata-kata berdaya saing. Yang ketiga adalah mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. 4, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. 5, mewujudkan pemerintahan pembangunan yang berkeadilan. 6, mewujudkan Indonesia asli dan lestari. 7, mewujudkan Indonesia menjadi negara keuangan mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Terakhir 8, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Nah, World Class University pada PTKI sejalan dengan tujuan pembangunan bidang agama. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan
memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Sampai itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 2007 dimaksud, maka perjalanan PTKI menuju World Class University harus sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Langkah PTKI menuju World Class University merupakan langkah nyata dalam rangka melahirkan insan-insan yang berjiwa Pancasila. Hari yang berbahagia, dari paparan di atas tergambar jelas bahwa PTKI tidak hanya dipandang sebagai mandatori penjabaran spirit Islam, namun juga sangat dibutuhkan dalam konteks kebangsaan dan percakapan global. Dengan kapasitas SDM dan otoritas dalam pemikiran keislaman dan kebangsaan, PTKI memiliki potensi besar sebagai kiblat peradaban Islam di dunia, apalagi dengan kedudukan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar. Maka keberadaan PTKI semakin bernilai strategis terhadap pembangunan nasional. Nilai strategis PTKI jelas menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan para praktisi pendidikan Islam. Upaya menjadikan PTKI lebih luas menjangkau Indonesia dan bahkan dunia adalah keniscayaan untuk membangun Indonesia sebagai kiblat peradaban Islam dunia. Dalam konteks inilah pemerintah menjalankan fungsi fasilitasi dan motivasi terhadap PTKI untuk melakukan reformulasi dan reorientasi terhadap sistem dan pola kelembagaan. PTKI harus didukung oleh kapasitas SDM dan infrastruktur memadai sebelum akhirnya bertransformasi menjadi universitas bertaraf internasional. Hadirin berbahagia, saya yakin dan percaya bahwa dengan kapasitas dan infrastruktur yang memadai yang dimiliki oleh UIN Dato' Karamah Harum, cita-cita sebagai World Class University bukanlah utopia, bukanlah mimpi, tapi saya yakin bisa diwujudkan dalam bentuk realitas. Karena itu, dukungan sivitas akademika mulai dari pimpinan, dosen, tenaga pendidik, dan juga para mahasiswa ini menjadi kekuatan yang harus diberdayakan untuk segera mewujudkan UIN Dato' Karamah menjadi World Class University. Fokus pada yang terutama, saya harapkan UIN Dato' Karamah ini fokus pada pengembangan dan konsistensi serta kreatif terhadap berbagai situasi dan keadaan yang hal itu mutlak sangat diperlukan. Dengan demikian, UIN Dato' Karamah sebagai World Class University pada masa yang akan datang betul-betul bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya hormati yang saya sampaikan. Banyak, terima kasih. Kurang lebih maaf. Mohon maaf jika ada komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat menutup sidang Senat terbuka pengukuhan Profesor. Sebelum kami menutup sidang Senat terbuka, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang kami muliakan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Dato' Karamah Harum yang terus mendorong dosen untuk kenaikan jabatan. Kami ingat 3 bulan terakhir ini Senat telah menyetujui kenaikan jabatan dosen kurang lebih 54 orang. Ini artinya rektor begitu perhatian dalam kenaikan jabatan dosen untuk peningkatan mutu akreditasi program studi dan universitas.
yang kami hormati dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris Senat dan seluruh anggota Senat Universitas Islam Negeri Dato' Karamapang, para pejabat di lingkungan Universitas Islam Negeri Dato' Karamapang, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Dato' Karamapang, Bapak Direktur Program Pasca Sarjana, Bapak Kepala Biro, Ketua-ketua lembaga, Ketua SPI, Ketua Rumah Moderasi, ya, Bapak dan Ibu Wakil Dekan, Ketua-ketua Program Studi, Ibu dan Bapak Kawan atau tenaga profesional teknik di lingkungan Wilayah Dato' Karamapang, Bapak dosen, dan alhamdulillah hari ini tamu undangan kita hadir, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Profesor Ramus Hadi Ulias HPD. Amin. Amin. Juga tamu undangan mantan Ketua STAIN Parepare 2 periode, Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Hasan MA, kepada dosen, teknik dan seluruh mahasiswa pasca sarjana khususnya program doktor yang hadir pada hari ini, semuanya kami ucapkan terima kasih. Kepada pers yang sempat hadir dan seluruh yang telah membantu menyukseskan sidang-sidang terbuka hari ini, semuanya kami ucapkan terima kasih. Dengan memohon rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang-sidang terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar Profesor Dr. Marzuki MH, guru besar bidang ilmu fikih pada Fakultas Syariah UIN Dato' Karamapang, dan Profesor Dr. Haji Lukman S. Tahir MAG, guru besar bidang filsafat Islam pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Dato' Karamapang, pada hari ini Selasa 20 September 2022 Miladiah, bertepatan dengan 23 Safar 1444 Hijriah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kami nyatakan ditutup. Kami persilakan untuk mengabadikan bersama dengan istri. Wajahnya. Dengan bertambahnya guru besar di sebuah perguruan tinggi ini menjadi modal yang sangat besar untuk mengembangkan kualitas di perguruan tinggi. Karena bagaimanapun berada, guru besar adalah ucapannya adalah teori, perilakunya adalah teladan. Sehingga ucapan-ucapan ini harus betul-betul memiliki bobot akademik yang berkualitas. Ya, dengan begitu berarti secara keseluruhan bisa menambah daya dobrak percepatan pengembangan SDM di perguruan tinggi. Karena itu memang kita dorong agar supaya perguruan tinggi untuk mempercepat proses jabatan fungsional guru besar. Karena ini jabatan tertinggi di bidang akademik, tidak ada jabatan di atas profesor. Karena ini menjadi impian para dosen. Para dosen kalau tidak memiliki cita-cita jadi profesor, itu berarti dia tidak punya niat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Yang kedua, tidak mau meningkatkan kualitas kelembagaan di perguruan tinggi. Ya, jadi seperti disampaikan oleh Pak Sekjen, penambahan guru besar itu adalah bagian dari wujud nyata peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan tentu ini saya berharap bisa berimplikasi terhadap peningkatan mutu UIN Dato' Karamapang melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan riset yang dilakukan oleh para guru besar ini. Kita sudah punya sebenarnya 12, tapi ada mutasi kemarin beberapa, sekarang tinggal 8. Ya.